Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk rekan-rekan semuanya. Seperti biasa, selamat datang di salah satu segmen YouTubeku, Sharing is Caring. Hari ini aku tidak bersama Mas Sandra seperti biasanya. Kita hari ini kedatangan adik kelas aku dan salah satu teman karibku gitu ya, gitu. Karena kita, ya nggak bisa, aku udah nggak bisa nyebut dia adik kelas gitu, udah kayak teman sekarang lah ya. Yaitu Aulia Hasna Lutfiana. Apa kabar, Ul? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik-baik, insya Allah. Oke, Ul. Aku mengenal Ul sebagai adik tingkat ya tadi ya. Tingkat, terus teman ngaji lah ya bahasanya. Terus sekarang aku taunya Ul tuh sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir. Nah, tapi Ul boleh jelasin nggak ke teman-teman? Aktivitas sekarang lagi ngapain? Sibukannya ngapain? Begitu. Oke, kalau aktivitas sih aku kuliah ya. Selain kuliah juga karena udah tingkat akhirnya agak gabut gitu. Jadi aku isi sama ngajar juga di tempat les ada lah ya, di sekitaran Bojong Soang, di Cikoneng. Udah kayaknya. Selain itu menjalani sebagai manusia biasa. Benar-benar. Ngajar apa? Ngajar tahfidz. Oh, ngajar tahfidz, Ya. Masya Allah ya. Sesuai dengan bahasan kita hari ini ya. Oke. Kalau dulu SD sama SMP-nya aku bilang ya. Aku tuh kan adik kelas aku, adik kelas di SD dan SMP. Kita sekolah di salah satu sekolah Islam terpadu di Kabupaten Bandung. Masya Allah. Nanti kita kasih lihat di sini. Nanti juga kalau yang orang Kabupaten Bandung kayaknya mah tahu ya itu di mana. Apalagi di pusat. Oh, di pusat. Betul. Nah, kalau SMA-nya di mana, Ul? Pesantren kan ya? Ya, kalau SMA juga sebenarnya sama, Islam terpadu juga, cuman boarding school. Jadi selain kalau dilihat dari materinya dan sebagainya, jadi ada berkelipatan lebih lah ya dari Berkelipatan IT yang full day gitu ya, karena 24 jam di sana. Iya ya, terawasi ya. Ya, betul. Sekolah IT aja yang terawasinya jam pelajaran cukup sulit ya, apalagi yang 24 jam. Itulah dulu kayaknya aku merasa nggak bisa. Keren. Kayak gitu. Nah, kita dulu waktu di sekolah Islam terpadu ini, waktu kita SD dan SMP kan sama ya, ada aktivitas ngafalin gitu. Dulu kalau di sekolah kita tuh namanya teteki, tahfiz tilawah Quran gitu. Tapi kita nggak tahu ya sekarang nama pelajarannya masih sama atau enggak. Kayaknya sama deh. Kayak sama ya. Tapi dulu itu kita belajar tahsin, terus belajar ngafalin tuh dari SD, dari kecil gitu. Nah, kalau aku tuh emang semenjak lulus dari sekolah Islam ini gitu ya, aku agak kesulitan melanjutkan. Nah, kalau Aul kan masuk pesantren nih. Nah, itu gimana, Ul? Boleh ceritain nggak? Jadi kalau masuk pesantren sih, buat aku mungkin teteh kesulitan karena emang bukan lingkungannya ya. Kalau pesantren, ya karena lingkungannya. Oh. Jadi itu tuh faktor terbesar menghafal tuh sepertinya lingkungan sih. Benar, setuju. Jadi udah mau pesantrennya tahfidz di situ karena emang si tagline pesantrennya pesantren tahfidz berbasis sesuatu gitu ya. Jadi ya gampang justru lah terkondisikannya karena ini ya. Karena lingkungan dan aktivitas yang sudah di-arrange oleh sekolah. Nah, teman-teman, Aul ini salah satu temanku yang sudah alhamdulillah menyelesaikan hafalannya, Masya Allah ya. Aku sangat, kalau ketemu dia tuh kayak aku jangan gitu dong. tapi kayak aduh aku kakak tingkatnya tapi aku belum selesai hafalannya gitu ya. Makanya hari ini aku menghadirkan beliau gitu untuk sharing sama kita semua, karena jujur aku juga pengen tahu gitu ya perjalanan Aul tuh ketika menyelesaikan hafalan itu gimana. Dulu waktu lulus dari SMP udah berapa juz sih? 3 aja ya Kak. 3 aja Kak, udah uyuh. 2-nya dari SD gitu, satunya dari SMP. Sesuai target banget. SD tuh kita dulu tuh harus, ya kan? Kita SD tuh harus 2 juz, terus SMP tuh 1 juz ya. Dulu di sekolah kita tuh aturannya gitu. Oh ini sesuai ini, sesuai target ya saya. Iya, gak apa. Oke, gak apa-apa. Tapi lebih baik soalnya ujungnya dia duluan yang beres. Nah terus dari itu berarti ya, ada target nyelesain. Sebetulnya tuh awalnya awal pas pesantren tuh rada minder. Oh begitu. Soalnya pas dilihat brosur nih nyari-nyari, jadi oke lah aku ceritain dulu awalnya kenapa bisa masuk pesantren. Jadi awalnya karena aku tomboy banget lah waktu SMP. Jadi nggak tahu aku gimana waktu SMP gitu. Nah terus abis itu ditantangin lah. Kedua
HP aku tuh hilang. Jadi selama di SMP aku memakai HP cinit-nit. Jadi aku butuh HP yang bagus untuk zaman itu gitu. Baik, Nah, Smith-Net. dengan syarat masuk pesantren. Oh begitu sih, Abi Kayak kan gitu. gitu memberikan syarat. Akhirnya survei lah ke beberapa pesantren. Adalah tetangga beberapa ya, kayak 3 orangan lah ya. 3 orangan kenalan abi aku yang anaknya di pesantren itu ngasih lah brosur. Nah disinilah pas baca brosurnya itu minder banget. Waduh. Bener-bener pengen, iya tuh nggak jadi lagi lah, gak apa-apa, nggak usah beli HP gitu. Nggak usah lah, nggak Iya. apa-apa gitu. Jadi di situ tuh nomor satunya banget tuh target lulusan keluarnya tuh 10 juz. Itu bener-bener angkanya tuh dipampangin Tampang gitu. ya, 10. Aku sebagai manusia yang 9 tahun baru menyelesaikan 3 juz gitu ya. Bagaimana gitu. Jadi ini bagaimana gitu, Oke. berat gitu. Nah akhirnya ternyata pas survei sana awalnya juga nggak akan di situ karena surveinya pas survei itu karena aku angkatan 1. Jadi tau lah ya sekolah yang baru angkatannya sedikit Tenang, saya kan SD SMP-nya angkatan 1. Saya merasakan. kayak gitu ya, yang belum ada apa-apa banget, terus kayak jadi gak ya di sini udah mah harus 10 juz tempatnya kayak gini gitu. Tapi ternyata adalah temen aku yang aku kenal juga sekolah di sana ternyata, terus cerita-cerita, terus aku nanya hafalan kamu berapa. Dia bilang lah belasan gitu. Wah kok gini gitu. Ternyata emang di sana ngafalnya gampang karena banyak temennya. Oh iya, Gitu. setuju sih, aku merasakan sih. Akhirnya jadilah ya, nggak tahu kenapa nih abi sama umi aku tuh kayak udahlah di sini aja, langsung tuh. Padahal niatnya survei, tapi langsung daftar. Ya benar-benar nama aku tuh paling pertama di buku pendaftarannya. Oh, boleh jadi inisiator. Langsung bayar biaya pendaftaran juga Ya, gitu habis Bun semangat ya. sekali ya. Sebenarnya ini feelingnya kuat gitu Kuat, ke ya. pesantren ini gitu ya. Walaupun setelahnya tetap survei ke pesantren yang lain. Tapi yang kemarin udah langsung daftar. Nah gitu. Biar nggak bolak-balik Ya, kemarin. mungkin takut sama orang lain juga kan, tahu kayak sekolah yang kayak HK gitu kan banyak saingannya gitu ya. Ya, Ini juga saya dulu, kayaknya takut ya. kayak gitu, padahal aku angkatan 1. Peminatnya masih dikit ya kalau dipikir-pikir. Iya, saya dulu di HK tesnya udah diterima terus saya Kenapa Bun? karena ya itu pas lihat rutinitasnya nggak bisa nih gitu. Nggak bisa nih rutinitas kayak gitu. Lanjut Sar. Sama di brosur juga gitu ditulisin tuh si Ya rutinitasnya. kan, pasti gitu tuh brosurnya pesantren tuh. Jam segini santri bangun. Itu tuh jam 2, jam 3. Aku just jam segitu kan masih bobo cantik gitu kan. gitu. Maksimal juga pas adzan subuh bangun gitu. Nah, terus ya akhirnya setelah istikharah juga aku sendiri gitu ya, dibilang karena aku juga kan tetap ragu aja tuh. Tapi akhirnya tes. Nah, setelah tes keterima, habis keterima ya berapa bulannya gitu masuklah ke sana. Nah, di sana juga dengan masih dengan perasaan berat karena ini aku keluar harus 10 juz karena aku itu orang yang cenderung memenuhi target. Seperti saat SD Bertanggung dan jawab SMP. dengan target gitu ya. Jadi kayak kalau aku gak segitu malu atuh gitu kan, itu target lulusan begini gitu. Nah, akhirnya pas di sana mah ketemu yang alumni yang apalagi temen aku ada yang pesantrennya dari SD teh. Ada pesantren SD? Di Ciamis tuh ada pesantren SD. Ya Allah, Dari kelas 2 berarti SD. kene. Yang dimandiin sama ustazahnya, yang kalau pipis dijemurin. Dijemurin Ngalit kasurnya kene ya. gitu. Nah, teman aku tuh ada 2 orang yang dari SD. Dan udah tau lah kalau pesantrennya dari SD berapa tuh hafalannya gitu kan. Aku nanya, kamu berapa hafalnya? 25 katanya. Oh, sedikit Iya. lagi. Itu kalau dibandingkan aku kan emang gak jauh ya. Bukan gak jauh tapi jauh banget. Jauh banget gitu. 25 dibandingkan 3 tuh kayak gitu. Nah tapi akhirnya kan adaptasi nih. Mulailah dan dari 3 juz itu teh aku sempet down karena apa? Karena untuk dibagi kelompoknya tuh dites tahsinnya. Tahsin saya jelek ternyata selama ngapalin 3 itu. Iya, Gitu. iya, iya. Akhirnya sekitar 3 bulanan nggak boleh ngafal dulu, nambah. Harus memurojaah. Yang 3 juz Ketemu ini. Al-Mumtahanah lagi. Aduh, Saya menangis ya Allah, gitu ya di Rob. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah putar-putar juz 28 memang Ya, beda ya. betul. Saya merasa juz 28 itu Kayaknya sayang banget ke kita gitu. Pengennya kayak diulang-ulang pengen terus gitu kita ulang-ulang terus juz 28. Nah, terus sampai nangis lah. Terus ya baru
lulus tahsin tuh 3 bulanan, kayaknya agak 3 dari kelompok tuh kan semuanya tahsin, 3 terakhir kayaknya saya lulus tahsin ya. Ya udah gak apa-apa sampai nah terus ada kan satu yang paling terakhir tuh sampai saking menyemangatinya si musyrifahnya tuh, ayo dong lulus tahsinnya. Abis itu kita ngeliwet ya, sampai ngeliwet itu setelah semuanya lulus tahsin. Nah, semua aku dirayakan. Semua aku dirayakan. Apa motivasi nasi liwet. Abis itu, abis tahsin, mulailah ngafal. Nah dari ngafal ini ternyata pas murojaah emang susah. Cuman pas nambah tuh agak lancar ya, lebih lancar ngafal ternyata. Nah terus kalau aku tuh harusnya ya kalau targetnya dibagi 3 itu 5 jusnya kelas 10, 5 jus lagi kelas 11. Nah yang kelas 12-nya tuh tinggal murojaah dari target gitu, dari skema pesantrennya. Nah jadi aku tuh awalnya karena di semester 1 tuh tahsinnya lama kan, orang-orang udah pada nambah nih yang tahsinnya udah pada bagus. Otomatis udah mah aku teh cuman 3 gitu ya, harus mengulang tahsin gitu, belum bisa ngafal kan. Yang lain udah pada balapan, udah hampir 1 semester tuh udah dapet 5 juz, jadi bisa wisuda di semester itu gitu. Nah aku belum, akhirnya gak apalah ya, kalau gak ini juga udah ya tiap nelpon juga, nggak apa-apa ya nggak wisuda tahun ini gitu. Nggak apa-apa ya. Karena tuh wisudanya itu nggak bisa 1 juz kayak dulu kita ya, kalau kita kan wisudanya 1 juz ya. Kamu wisuda juz berapa? Juz 29 tuh udah bangga banget ya. Aku keren gitu. Nah sedangkan di pesantren itu kelipatan 5. Sidangnya jadi sidangnya tuh dibagi 3. Ada kalau kamu mau mumtaz predikatnya atau sempurna itu harus sekali duduk 5 juz. Yang tidak boleh membuka Quran kalau jadi si usadahnya juga sabar. Sebenarnya yang lebih sabar tuh harusnya usadahnya ya, yang mendengar kita gini gitu. Doang kita mah kan ngomong gitu. Nah terus yang kedua itu dibagi 2, jadi misal 2 juz dan 3 juz, tapi nanti predikatnya jayyid jiddan. Kalau yang jayyid itu berarti 1 juz 1 hari. Selama 5 hari harus berturut-turut, gak boleh kosong. Oke. Gitu. Berarti ujiannya ini ya, ujiannya betul-betul satu kali duduk gitu ya. Iya, karena kan emang targetnya ya? Mutkin ya. Kalau kita kan dulu diacak. Iya, kalau ini ditasmin semuanya. Dan setiap nambah 1 juz juga tasmi 1 juz dulu gitu, baru boleh nambah nanti ke juz. Oh, menarik ya bisa. Gitu. Nah, akhirnya aku tuh kayaknya dapat berapa ya? Kayaknya aku hanya memurojaah yang 3 juz ini karena di kelas 11 di kelas 10 ini. Tapi qadarullah setiap Ramadan ada takhusus kan. Kita tuh kalau sekolah kita kan ada munggahan tuh libur dulu, ntar habis itu masuk terus libur lagi yang Idul Fitri, setelah Idul Fitri. Sedangkan kalau di pesantren itu pas munggahan tuh kita nggak ada libur. Jadi kita cuman pulang menjelang Idul Fitri. Nah dan itu nanti dipanjangin liburnya gitu. Nah jadi sambil munggahan itu ada 2 mingguan kayaknya kita tuh takhusus semuanya, semua santri takhusus untuk nambah hafalan baru. Nah jadi walaupun aku yang 3 juz ini baru ke ini, ternyata aku boleh nambah, dapatlah 2 juz aku selama 2 minggu ini. Nambah aja, nggak ada tasbih-tasbihnya. Nah nambah, setelah itu ditawarin lah gitu, ditawarin terus dimotivasi gitu kayak atuh hayu wisuda gitu, 5 juz ya sekarang gitu, ikutin sekarang gitu. Yang tadinya aku pesimis gitu gak akan bisa, udahlah dicoba. Akhirnya kan murojaah, akhirnya wisuda. Alhamdulillahnya pas kelas 10 aku wisuda 5 juz kayak gitu. 5 juz teh udah sama yang dengan sekali duduk sama yang 3 juz. Iya jadi 3 juz di belakang 2 juz depan. 2 juz depan. Gitu. Itu teh karena emang 3 juz kalau menurut usaha aku tuh 3 juz belakang itu penting banget untuk duluan dihafal. Setuju aku. Karena mungkin ini aja ya, insight baru. Betul. Aku butuh nih biar aku ketampar. Nah, jadi si ayat-ayat pendek itu lebih susah dihafal daripada ayat-ayat panjang.
gitu. Dan karena kata ustazah aku selama menerima hafalan, semua orang yang susah itu ngafalin awal-awalnya. Karena kalau awalnya lupa, kesananya lupa. Sedangkan kalau awal-awalnya ingat, nanti kesananya ingat. Nah, kalau pendek-pendek ayatnya, berarti kan awalannya tuh banyak ya. Iya, benar. Nah, di situ terus urutannya juga suka ketukar-tukar, terutama kayak aljin dan gitu-gitu kan. Betul. Nah, Wa'anna, terus wa'annahu. dan ternyata 5 juz belakang ini Iya. 30, 29, 28, 27, 26 itu dia rata-rata kan surat Makkiyah ya. Ya. Nah, dia tuh ternyata bahasa Arabnya tuh bahasa Arab Susah. tinggi deh. Gitu, bahasa tingkat tinggi. Menyayang kita Karena tinggi, gitu ya. karena kan dulu itu diturunin di Mekah dan di Mekah itu saingan Nabi Muhammad itu orang-orang penyair yang bahasa-bahasanya tinggi. Nah, Quran tuh sama Allah dibikin untuk tidak kalah dengan syair-syair indah yang dibikin. Lebih indah gitu. Lebih kompleks gitu. mungkin Iya. terdengarnya. Dan itulah kenapa gitu banyak ayat yang menyebutkan kalau yang ngeledek Nabi Muhammad itu sebagai penyair hebat karena Quran itu kayak syair gitu. Yang apalagi yang Makkiyah kayak gitu. Setuju. Aku merasakan Ya. tantangan yang berbeda di 5 juz belakang ya. Kan? Kerasa. Aku juga setelah 3 juz terus ke depan tuh gampang. 27 lagi, aduh, ini pendek-pendek lagi ternyata lagi, ya. Padahal dulu saya ngapalin yang pendek-pendek gitu. Nah gitu. Habis itu balik lagi ke tadi proses aku. Setelah itu akhirnya kan udah pede nih 5 juz. Oh kayaknya kalau setahun ini juga aku bisa selesai 5 juz berarti gampang lah kayaknya 10 juz mah. Gitulah. Akhirnya kelas, nah itu aku alhamdulillahnya tuh dengan sekali duduk yang 5 juz itu. Sampai ustazahnya mengantuk-ngantuk, ya gak apa-apa. Sampai di toilet dicubitin ustazah. Ustazah sambil tasmid sambil dipijitin gitu. Karena ya wajar lah ya. Dengerin orang. Nah kelas 11 tuh aku udah nambah lagi lah. Jadi semester 1 tuh 3 juz lagi. Jadi 8. Nah qadarullah ada program tahosus. Jadi setiap tahun itu ada program tahosus. Dan yang orang-orangnya tuh diseleksi secara administrasi dan kemampuan. Secara administrasi adalah ya orang-orang yang nilainya cukup gitu ya. Terus kalau jadi dilihat dari raport dan dites juga selama berapa jam dia bisa ngapal berapa. Dan orang-orang yang terpilih itu yang terbanyak gitu. Dari misal ada 15 atau 10 orang kayak gitu. Nah akhirnya aku nyoba lah ya karena awalnya tuh kalau nggak salah pas kelas 10 juga ada, cuman aku gak ikut karena insecure ya. Sintea kemarin tuh belajar gara-gara tahsin gitu ya. Insecure kok ini teman-teman aku yang ikutnya yang banyak-banyak hafalannya gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa yang harus orang yang nilainya cukup? Karena dia tuh kalau ikut tahosus gak sekolah. Sama seminggu. Gak KBM berarti ya? Gak ikut KBM aja gitu. Jadi kayak di sana itu udah biasa kalau di absen si ini mana tahosus. Oh gitu, tapi jadi hadir gitu dihitungnya gitu. Nah karena khawatir ketinggalan pelajaran kalau orang yang ini mungkin kesulitan gitu. Nah jadi akhirnya ikut tahosus. Di tahosus kalau nggak salah setelah aku hafalan reguler nambah 3 lagi jadi 8. Di tahosus aku nambah 4. Iya. Jadi berapa ya? 12. Nah lumayan lah, ya udah 12. Depan ini tuh berarti? Ya depan, 12. Dan nah jadi setelah tahosus itu barulah fokusnya ke murojaah. Jangan dulu nambah. Ini harus udah ditasmin dulu nih, yang ditambah kemarin. Nah akhirnya, alhamdulillah pas kelas 11 ikut lagi. Ini wisuda. Nah setelah wisuda, jadi banyak lah kalau di pesantren tahfiz itu banyak tahosusnya kayak gitu. Kayak misal ada kelas 9 ujian, jadi kan yang dipakai kelasnya kelas di Ikhwan ya, di atas misal. Nah Ikhwan ke bawah, terus yang kita libur, tahosus pada nambah hafalan gitu. Terus kalau kelas 12 ujian juga sama, yang lain kelas lain libur tahosus kayak gitu. Jadi tidak terlalu dipentingkan ya KBM-nya kalau dilihat-lihat gitu. Enggak, ini kan prioritasnya. Ya karena prioritasnya pesantren tahfiz gitu kan. Tapi ya walaupun itu tetap di sekolah kan belajar masih gitu. Nah habis itu kelas 11 alhamdulillah aku selesai nih yang 10 juz target. Nah
Habis itu pas kelas 12 sebenarnya kan kalau ini mah bisa ongkang-ongkang kaki ya kalau Iya kan melihat udah beres target nih, mah. kan 10 jus Ya, doang nih udah nih gitu. kemarin gitu. Tapi kayak agak afdol nih, masa saya nggak ngafal gitu Oh kan. iya, biasa emang beda tuh semangatnya tuh kalau di Kalau ada lingkungannya mah. kalau lingkungannya kondusif tuh beda. Betul. Nah, habis itu kelas 12 nambah lagi lah sekitar 3 jus. Dan setiap lulus itu kan ujiannya banyak. Jadi ujian sekolah, Iya. ujian pesantren, ujian tahfidz, sidang kitab. Nah, ini tuh dalam 4 ini walaupun Nah, ding, ding, ding. 2019 itu kan ada kejadian yang tidak mengenakan Iya. untuk aku gitu ya. Dan untungnya tuh ada kesibukan ini jadi teralihkan lah buat aku gitu. Nah, terus abis pulang umroh tuh langsung disuguhkan ujian tahfidz. Dan alhamdulillahnya karena ada kejadian yang tidak mengenakan itu dimalumin lah untuk aku untuk Masya nggak Allah, apa-apa iya. sok 1 juz, terus kapan lagi kamu mampunya 1 juz. Jadi diloncat-loncat lah si 15 juz itu. Dan akhirnya ikutlah wisuda pas lulus itu 15 juz. Nah, jadi aku sebenarnya kalau di SMA itu cuman selesai 15 juz. Enggak cuman Ya, ya. selesai 15 Ya, jus alhamdulillah. ya. Selesainya 15 juz aja. Berarti kan masih ada setengahnya tuh. Iya nih baru setengah perjalanannya gitu. Aku kayaknya bingung juga gitu. Mau SBMPTN karena angkatan 1 jadi kayak clueless banget gitu. Lulus mau Usadahnya undangan teh, nggak bisa lah ya, bisa dibilang Iya. angkatan 1 mah. Karena mau daftar kalau misalnya daftar SNM mungkin aku bisa ya. Maksudnya masuk lah ya. Tapi karena sekolah tuh clueless itu nggak tahu lah ada yang namanya SNM dan SBM. Oh, baik. Jadi Iya. pas tahu udah kelewat nih pendaftaran SNM gitu. Kaliwat Ya nih. akhirnya diarahkan untuk SBM tapi kata aku kayaknya kurang deh persiapannya kalau SBM sekarang. Ya udahlah LTQ dulu karena di sana juga ada LTQ kan. LTQ kita apa? Lembaga Tahfidz Quran. Jadi lembaga tahfidz Quran. kalau misalnya reguler itu minimal 6 bulan. Kalau yang kalau reguler minimal 6 bulan. Kalau yang beasiswa harus 4 tahun. Jadi 2 tahun ngafal, 1 tahun ngabdi, dan ngabdinya entah di mana, bisa aja dilempar ke Aceh, ke Maluku. Oh iya, seluruh Indonesia. Udah kayak penempatan BUMN. Yang satu lagi pengerjaan skripsi. Jadi ntar yang beasiswa itu dari 4 tahun ini dapat SPD. Oh, dari LTQ ini. Oh iya. Sedang aku ikutnya yang reguler karena aku emang tujuannya mau kuliah di luar gitu. Akhirnya selama 6 bulan ini aku ngafal 15 juz. Alhamdulillah sama dengan skema yang harus tasmi per juz, terus per 5 juz gitu. Akhirnya setelah selesai alhamdulillahnya tuh bulan November kalau nggak salah. November 2019. Nah, November 2019 alhamdulillah selesai. Nah, habis itu mulai murojaah lah untuk sisa-sisa sampai 2020. Sebenarnya aku rencananya mau setahun ya. Di LTQ ini. Di LTQ ini rencananya mau setahun, cuman kata si Abi, sok atuh persiapan kalau mau SBM mah. Karena kan aku berarti kehitungannya gap year, cuman bisa SBM kan. Betul. Ya udah persiapan. Kan, ya. Jadi sebenarnya udah balik lagi tuh teh. Jadi udah libur nih 6 bulan aku udah pulang. Balik lagi di sana karena mau menghabiskan yang 6 bulan lagi. Harusnya kan setahun tadi. Tapi pas Januari akhir tuh akhirnya memutuskan untuk pulang. Karena udah selesai juga hafalannya alhamdulillah gitu kan. 6 bulan tuh 15 juz. Nah, habis itu ya udah karena udah selesai juga tinggal murojaah. Nah, sebelumnya juga sempat murojaah yang harus kelipatan 5 itu. Jadi 10 terus 5 sekali duduk 10 juz baru sampai 10 juz ke murojaah memutuskan untuk pulang kayak gitu. Untuk perjalanan menghafal gitu. Akhirnya kuliah di luar agak sulit ya karena gitu karena lingkungannya gitu beda. Gitu. Udah kalau berarti aku baru tahu ternyata aku kira tuh selesai semua pas di pesantren ternyata setengah-setengah ya. Dari FIA tersebut lah ya, dari harus SD dong, SMP kan tuh akarnya. Fitrah Insani dari FI kita sebutnya FIA dari FI 3 juz ya sesuai target ya. 1 juz SD, 2 juz SMP. Kebalik. 2 juz SD. 2 juz SD, 1 juz SMP, terus selesai masuk Kumul Qura ya.
Umul Qura Tasik Malaya. Salah ya, bukan Bogor. Bukan Bogor ya, Umul Qura Tasik Malaya. Itu nambahnya berarti 12 juz ya. Nah, sampai 15 baru diselesaikan 15 juz di LT kita nih. Gitu. Insya Allah ya. Ya semoga aku bisa menyusul ya Aul ya. Journey-nya masih banyak alasan biasa. Karena dulu tuh malah aku yang salut kita pas SMP. Padahal targetnya sampai juz 8, tapi ini orang sampai juz 27 26 juga ya gitu. Iya, dulu aduh Masya Allah ya. Dulu saya iya, tapi setuju deh, emang itu lingkungannya kondusif Ul sebenarnya. Lingkungannya kondusif, ada mata pelajarannya. Terus ada gurunya gitu. Nah, ketika dilepas di sekolah umum kan tidak ada gitu. Jadi karena emang waktunya tuh untuk itu gitu. Iya, kita disediakan waktu oleh sekolah untuk menghafal, jadinya lebih bisa terkondisikan ketimbang kita menghafal sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, sampai 30 juz tadi Ul, berarti selesai 2019 ya. Itu apa sih Ul yang bikin Aul termotivasi selalu gitu? Karena kan tidak mudah ya, apalagi tadi kalau misalnya aku dulu, kita ya waktu SD SMP tuh ujiannya nggak satu kali duduk, tapi kita ujiannya ada soal ayat yang harus kita lanjutkan dan itu diacak gitu. Sebenarnya ada bukan plus minus ya, ada susahnya juga dari kedua belah pihak ini, dari dua jenis tes ini gitu. Karena diacak juga kita nggak tahu nih ini halaman berapa gitu kan. Ini apalagi kalau yang surat-surat pendek itu juga lumayan ya, suka loncat-loncat juz 30 juz kalau loncat gitu kan. Kalau yang juz-juz di depan tuh susahnya kita bingung ini halaman berapa ya gitu, karena suka ada yang mirip-mirip kayak Al-Baqarah kan, banyak yang mirip-mirip. Iya, nah, terus apa Ul yang membuat termotivasi? Karena jujur itu challenging banget ya menyelesaikan, komit menyelesaikan. Di usia 19 tahun, 19. Usia berapa berarti? Iya, betul. Usia 18. Saya yang 2019, 19 tahun mah. Ya, kalau untuk motivasi sih terutama orang tua ya, karena saya kan anak tunggal gitu. Iya. Siapa lagi yang mau menunaikan harapannya gitu ya. Nah, pertama itu. Jadi terus umi aku juga suka bilang kayak kalau aku lagi ngaji di rumah tuh enakeun gitu, pengen denger gitu, jadi kayak gitu. Betul. Gitulah ya untuk motivasi. Misalkan kalau untuk menghafal mah kalau kemudahan sih ya dari Allah lah ya pasti. Cuman untuk yang bikin aku semangat itu karena lebih ke rasa kompetitif aja deh. Karena cewek-cewek orang ini aja kok bisa, masa aku enggak gitu. Iya gitu kan. Oh, ada ini ya si lingkungannya tadi ya, kembali lingkungannya. Kayak atuh teh sok bayangin awal masuk tuh dengan rasa minder aku gitu ya. Nanya ke sini, misal ada yang ngaji terus aku ngobrol, "Kamu hafalannya berapa?" 17. Oh, aku 3 nih. Maaf nih, aku baru 3 gitu. Kamu 17 gitu ya. 17 terus yang ini. Dan terus ya, termasuk yang bikin aku insecure masuk tahusus yang pertama itu, yaitu orang-orang yang masuk tuh yang udah 20, yang udah 13, 14, aku kan 3 gitu ya. Jadi kayak ntar dulu deh gitu. Takut nggak mampu gitu. Nah, jadi motivasinya mah lebih ke rasa kompetitif diri sendiri aja. Mantap. Saya suka perempuan-perempuan seperti ini. Nih ya, kompetitif dan rasa sayang ke orang tua ya. Siapa lagi yang nanti mau kasih mahkotanya ya? Iya, betul. Kalau bukan itu. Siap-siap. Nah, tadi ya Ul ya, aku dengar beberapa kali kayak Ul nambah hafalannya cukup signifikan dalam waktu yang cepat. Nah, aku sering sih dengar trik dari kanan kiri gitu ya tentang ngafalin. Boleh di-share nggak kalau dari Aul sendiri gitu, trik ngafalin gimana dan merojaah? Kalau aku sekarang kayaknya belum berniat menambah, tapi kayaknya nih merojaah yang sudah ada juga kayaknya ya Allah ya Rob gitu kan. Kalau trik ngafal sih